Kenalin, Daniel Kahneman. Beliau adalah psikolog pemenang hadiah Nobel Ekonomi yang berhasil buktiin kalau ada bermacam jebakan mental yang kontrol hidup manusia tiap harinya. Pelakunya, otak kita sendiri. Ya, kamu nggak salah dengar. Diam-diam, kita kena sabotase sama pikiran kita sendiri. Kahneman ngabisin puluhan tahun buat meneliti cara kerja otak bareng sahabatnya, Amos Tversky. Mereka akhirnya sampai ke kesimpulan kalau otak manusia itu sebenarnya nggak rasional, pemalas, dan penuh cacat logika. Istilah kerennya adalah bias kognitif alias jebakan mental. Kalau selama ini kamu kira hidupmu sepenuhnya ada dalam kendalimu, kamu salah besar. Berbagai jebakan mental diam-diam buat kamu ngelakuin hal aneh tanpa kamu sadari. Mulai dari salah nilai orang, salah jawab pertanyaan, sampai sok tahu tentang masa depan. Semuanya Kahneman bongkar dalam bukunya yang berjudul Thinking Fast and Slow. Setelah nonton video ini, kamu bakal lihat cara kerja otakmu yang sesungguhnya. Dan yang gak kalah penting, kamu bakal tahu cara melawan jebakan-jebakan mental yang udah selama ini udah ngontrol hidupmu. Selamat datang di layar kertas, dan video ini akan mengupas tuntas berbagai jebakan mental yang diam-diam ngontrol hidupmu tiap hari dari buku Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Siap-siap, karena abis nonton video ini, cara melihat isi kepalamu sendiri gak bakal sama lagi. Dua tokoh utama, sistem 1 versus sistem 2. Sebelum kita masuk ke jebakan-jebakan spesifik, kamu harus kenalan dulu sama dua tokoh utama di dalam kepalamu. Menurut Kahneman, cara kerja otak kita nggak sesimpel itu. Ada dua sistem yang selalu berebut kendali. Supaya gampang, Kahneman nyebutnya sistem 1 dan sistem 2. Coba lihat gambar ini. Waktu kamu lihat ini, apa yang terjadi? Kamu nggak perlu mikir. Habis lihat sebentar juga, kamu bakal langsung tahu kalau dia lagi marah. Kamu bahkan bisa nebak dia bakal teriak kasar. Itu terjadi otomatis, cepat, dan tanpa usaha. Inilah tanda kalau sistem 1 yang lagi kerja dan pegang kendali otakmu. Sistem 1 ini ibarat insting. Dia cepat, emosional, dan kerja secara otomatis. Dia itu kayak autopilot kalau di pesawat. Sekarang, coba kerjain ini. 17 dikali 24. Nah, bedakan rasanya? Kamu mungkin tahu caranya, tapi kamu harus berhenti dulu. Kamu harus fokus buat ngitung. Jantungmu mungkin berdetak lebih kencang dikit. Kamu ngerasa berat di kepala karena pas kerjain pertanyaan itu, sistem 2 lah yang ngambil pekerjaannya. Sistem 2 itu lambat, logis, dan butuh usaha keras. Dia ini kayak pilot yang harus ambil alih kemudi pas ada badai atau keadaan darurat. Yang jadi masalah itu, sistem 2 bener-bener males. Dia maunya tidur terus. Kahneman bilang sistem 1 lah yang pegang kendali dalam sebagian besar hidup kita. Kenapa? Karena sistem 2 boros energi. Kalau kita pakai logika buat semua hal kayak milih baju, nentuin makan siang, sampai nyetir mobil, kita bakal pingsan kelelahan sebelum jam 9 pagi. Supaya kita tetap bisa beraktivitas normal, otak nyerahin kendali ke sistem 1 yang gak banyak makan energi. Disinilah kemudian masalah muncul. Sistem 1 itu cepat dan hemat, tapi dia sering gegabah dan sok tahu. Dia sering ambil jalan pintas pas kita lagi mau buat keputusan. Jalan pintas inilah yang Kahneman maksud sebagai jebakan mental. Tiap hari kita semua kena jebakan mental ini. Bentuknya macam-macam. Begitu juga dampaknya. Supaya kamu benar-benar paham, ayo lihat lebih dalam berbagai jebakan mental yang sering kejadian gara-gara si sistem 1 ini. Jebakan 1. Why-siati. Salah satu sifat paling bahaya dari sistem 1 adalah suka terlalu cepat nyimpulin semua hal. Dia nggak sabaran, nggak suka hal-hal ambigu, dan mau dapat jawaban cepat. Kahneman kasih nama sifat ini why-siati, singkatan dari what you see is all there is, yang artinya apa yang kamu lihat adalah semua yang ada. Bagi sistem 1 yang nggak sabaran, data seadanya sama dengan data lengkap. Supaya lebih jelas, coba bayangin skenario ini. Kamu adalah seorang HR yang lagi mau wawancara calon pekerja. Kandidatnya masuk ke dalam ruangan. Dia cowok umur 30-an, pakai kemeja putih rapi, tas kulit coklat, dan kasih senyum sopan pas jabat tangan.
Dalam 10 detik pertama, sistem 1 dalam otakmu bakal langsung buat kesimpulan. Oke, orangnya profesional, pasti kinerjanya bakal kompeten. Inilah contoh jebakan mental Waisiati. Sebelum si kandidat ngomong apa-apa dan sebelum kamu tahu lebih dalam soal skillnya, kamu sudah buat kesimpulan cuma karena kemeja putih dan tas kulitnya. Padahal, kamu masih belum tahu kalau dia itu benar-benar kompeten atau bisa aja cuma menang di kesan pertama. Kahneman bilang kemampuan loncat ke kesimpulan ini sebenarnya adalah adaptasi evolusi yang sangat efisien. Di zaman dulu, kalau nenek moyang kita lihat semak-semak bergerak, lebih baik langsung lari daripada tunggu konfirmasi ada harimau atau bukan. Yang lambat mikir, kamu bakal jadi santapan lezat buat harimau itu. Tapi, di dunia modern yang kompleks, mekanisme ini malah jadi masalah besar. Sistem 1 cuma peduli sama informasi-informasi yang tersedia saat itu juga. Yang nggak ada atau nggak kepikiran, ya nggak bakal dia peduliin. Yang penting, ceritanya itu nyambung. Soal akurasi, itu mah urusan belakangan. Dalam bukunya, Kahneman kasih contoh tentang kalimat sederhana. An approach the bank. Habis baca, mana skenario yang kamu pikirin? An pergi ke tepi sungai, atau An pergi nabung? Kahneman pakai contoh kalimat ini karena kata bank yang ambigu dengan dua arti. Kalau sebelumnya kamu lagi mikir soal sungai atau pergi mancing, otakmu bakal mikir artiin kata bank di sini sebagai tepi sungai. Tapi kalau kamu lagi banyak pikirin soal uang, banknya jadi gedung tempat nabung. Sistem 1 suka banget kayak gini. Dia bakal langsung milih satu interpretasi berdasarkan konteks terakhir. Dia nggak mikirin soal interpretasi alternatif atau berhenti karena kalimatnya ambigu. Sistem 1 nggak kenal sama kata-kata ragu. Yang lebih parah lagi, jebakan Waisiati ini buat kita lebih suka cari bukti buat dukung kepercayaan kita ketimbang cari hal-hal yang berlawanan. Nggak percaya? Kalau ada orang yang nanya ke kamu, apakah Obama adalah presiden yang baik? Otakmu pasti langsung mikirin momen-momen keberhasilan Obama. Tapi gimana kalau pertanyaannya, apakah Obama termasuk presiden yang tidak bijak? Kamu bakal langsung nyari-nyari momen kesalahan Obama saat jadi presiden. Pertanyaan yang beda ternyata punya pengaruh kuat dalam nentuin cara kita berpikir. Bentuk manifestasi paling kuat dari jebakan mental Waisiati adalah efek halo. Efek halo adalah bias di mana kesan kita terhadap suatu aspek seseorang mempengaruhi penilaian kita terhadap aspek lainnya. Kalau kamu suka sama seseorang, kamu bakal cenderung mikir dia juga pintar, baik hati, dan kompeten tanpa perlu bukti apapun. Eksperimen klasik dari psikolog kawakan Solomon Asch nunjukin efek ini dengan jelas. Asch kasih deskripsi dua orang. Alan, cerdas, rajin, impulsif, kritis, keras kepala, iri hati. Ben, iri hati, keras kepala, kritis, impulsif, rajin, dan cerdas. Sifat-sifatnya sebenarnya sama persis, cuma urutannya yang beda. Untuk menguji pandangan orang-orang, Asch pun bertanya pada partisipan tentang mana orang yang lebih baik. Hasilnya, orang lihat Alan jauh lebih positif. Mereka lihat sifat keras kepalanya Alan sebagai tanda kalau dia yakin sama kemampuannya karena dia cerdas. Sedangkan kecerdasannya Ben, malah orang-orang lihat sebagai tanda bahaya karena dia iri hati. Sifat yang muncul pertama kali mengubah makna sifat-sifat berikutnya. Ini lagi-lagi nunjukin kemalasan sistem 1. Kata keras kepala bisa berarti banyak hal. Tapi sistem 1 pilih interpretasi yang paling nyambung sama kata sebelumnya. Kahneman sendiri ngalamin efek ini pas lagi nilai ujian mahasiswa. Dia sadar kalau nilai karangan pertama seorang mahasiswa ngaruh banget sama nilai karangan kedua dari orang yang sama. Kalau karangan pertama bagus, karangan kedua cenderung dia kasih nilai bagus juga. Meski mungkin sebenarnya biasa aja. Untuk ngelawan ini, Kahneman melakukan sedikit perubahan. Kalau sebelumnya dia nilai per orang, sekarang dia nilai per karangan. Jadi, Kahneman nilai semua karangan pertama dari semua mahasiswa dulu, baru pindah ke karangan kedua. Dengan cara ini, dia bisa lepas dari jebakan Waisiati dan kasih nilai yang lebih objektif. Tapi kasusnya jauh lebih rumit dalam hidup sehari-hari. Seringkali kita nggak sadar lagi kena efek halo. Kita lihat orang cantik atau ganteng, terus otomatis mikir dia pasti baik.
Kita lihat orang pakai jas rapi, terus mikir dia pasti kompeten. Padahal ya nggak ada hubungannya. Buat ngelawan, kamu mau nggak mau harus paksa sistem 2-mu supaya bangun. Cara paling ampuh adalah latihan berpikir jernih dan kritis. Pertama, kamu harus sadar dulu. Coba berhenti sejenak, terus pikirin baik-baik. Apakah keputusanmu sudah menggunakan data yang lengkap atau belum? Misalnya belum, kamu bisa langsung coba lengkapin datanya atau cari perspektif lain. Dengan ini, kamu bisa dapat input yang lebih baik supaya keputusanmu akhirnya berakhir positif. Jebakan 2. Bias substitusi. Setelah WYSIATI, jebakan mental lain yang sering kontrol hidup kita, bias substitusi. Kejadiannya paling sering kita alami pas kita dapat pertanyaan susah. Seperti yang kita tahu, sistem 1 itu maunya dapat jawaban cepat. Jadi, daripada mikir lama buat jawab pertanyaan susah, dia diem-diem ngubah pertanyaannya. Nggak percaya? Coba simak cerita ini. Ada sebuah negara yang mau ngadain pemilihan presiden. Sebut aja ini negara X. Sebulan sebelum acara, badan survei mau tahu opini masyarakat soal calon unggulan mereka. Salah satu orang yang kepilih buat wawancara adalah si John. Nah, pas dia dapat pertanyaan apakah calon A adalah orang yang tepat buat jadi presiden, John kemudian jawab, sudah tentu, calon A ini orangnya ramah dan berwibawa. Kalau kamu mengira nggak ada yang janggal dari jawaban si John, berarti sekarang kamu juga lagi kena tipu sama sistem 1-mu sendiri. Coba pikirin lagi pertanyaan awalnya. Ini tentang apakah calon A cocok atau enggak jadi presiden. Walaupun kelihatan sederhana, ini sebenarnya adalah pertanyaan sulit. Untuk bisa nilai, kita harus tahu latar belakang, pencapaian, ideologi, bahkan sampai gaya memimpinnya. Tentunya, bakal banyak makan waktu buat mikirin ini. Sistem 1 benci banget sama yang gini-gini. Supaya bisa jawab cepat, dia diam-diam ngubah pertanyaannya dalam kepala kita. Kalau dalam kasus si John, pertanyaannya bukan lagi soal apakah calon A punya kapasitas buat jadi presiden, tapi malah jadi apakah saya suka sama calon A? Dan karena kebetulan John suka sama gaya calon A pas berdebat di TV, dia pun nyimpulin kalau calon itu memang cocok jadi presiden. Kahneman bilang, bias substitusi ini adalah salah satu trik paling licik dari sistem 1. Ketika kita dapat pertanyaan sulit yang nggak bisa kita jawab dengan cepat, sistem 1 diam-diam ganti pertanyaan itu dengan pertanyaan yang lebih gampang. Terus malah jawab pertanyaan pengganti itu. Kita jadi merasa seolah bisa jawabnya, padahal aslinya itu jawaban buat pertanyaan yang salah. Salah satu bukti riset untuk bias substitusi ini adalah studi klasik mahasiswa Jerman soal kebahagiaan. Dalam survei pertama, mahasiswa dapat pertanyaan kayak gini. Seberapa bahagia kamu dengan hidupmu? Berapa kali kamu kencan bulan lalu? Hasil survei nunjukin kalau korelasi antara dua jawaban pertanyaan tadi hampir nol. Itu artinya, kencan bukan faktor yang masuk jadi pertimbangan mahasiswa pas mikir soal kebahagiaan hidup mereka. Nah, kemudian dalam survei versi kedua, urutan pertanyaannya dibalik. Jadi begini, berapa kali kamu kencan bulan lalu? Seberapa bahagia kamu dengan hidupmu? Hasilnya jauh berbeda. Korelasi antara jawaban dua pertanyaan itu jadi tinggi banget. Pertanyaan soal kencan ternyata bangkitin reaksi emosional. Yang banyak kencan merasa lebih senang sama hidupnya. Yang gak punya pacar merasa kesepian dan gak bahagia. Nyatanya, hidup sudah tentu bukan cuma soal pacaran. Ada karir, keluarga, kesehatan, dan yang lainnya. Tapi karena mikirin itu butuh banyak waktu, sistem 1 maksa mahasiswa ini untuk kasih jawaban pakai referensi pertanyaan pertama yang jauh lebih gampang. Jadi, walaupun kelihatan kayak jawab dua pertanyaan yang berbeda, jawaban mereka adalah untuk pertanyaan yang pertama aja. Proses substitusi ini sering banget kejadian tanpa kita sadari. Sistem 2 yang malas malah makin memperburuk keadaan karena akhirnya nggak mau cek dan cuma ngikutin sistem 1. Kalau kamu pernah berada dalam keadaan yang mirip-mirip kayak gini, maka kamu wajib hati-hati sama jawabanmu. Beberapa contoh substitusi lain yang Kahneman masukin dalam bukunya adalah berikut. Pertanyaan awal, seberapa bahagia hidupmu akhir-akhir ini? Pertanyaan pengganti, bagaimana suasana hati saya sekarang? Pertanyaan awal, seberapa populer presiden 6 bulan dari sekarang? Pertanyaan pengganti, seberapa populer presiden sekarang? Pertanyaan awal,
Hukuman apa yang pantas untuk predator finansial? Pertanyaan pengganti, seberapa marah saya ketika berpikir tentang mereka? Untuk melawan, memang butuh usaha yang ekstra banget. Pas dapat pertanyaan, tentunya kita lebih senang kalau bisa jawab ketimbang enggak. Nah, tapi kalau pertanyaan itu terlalu gampang buat kamu, itu adalah tanda kamu wajib curiga. Coba pikirin lagi baik-baik. Apa benar kamu jawab pertanyaan awal atau ternyata kamu jawab pertanyaan substitusi gampang dari si sistem 1? Jebakan 3. Efek jangkar. Efek jangkar adalah jebakan mental di mana kita secara nggak sadar ngandelin informasi pertama sebagai patokan pas buat keputusan. Informasi pertama ibarat jangkar yang membatasi estimasi kita. Walaupun kita mikirnya sudah pakai pertimbangan lain, keputusan kita nggak bakal jauh dari informasi pertama itu. Ini adalah jebakan mental yang sering orang manfaatin buat manipulasi kita. Contoh yang paling umum adalah orang-orang sales. Coba bayangin kamu lagi cari handphone baru. Pas baru masuk toko, kamu lihat ada model keluaran terbaru yang harganya 10 juta. Salesnya terus datengin kamu dan bilang, ini model terbaik kami. Emang agak mahal sih. Kalau mau yang spek mirip tapi lebih terjangkau, ada model lain kok. Harganya lebih murah, sekitar 7 jutaan aja kok. Tiba-tiba, 7 juta terasa murah karena kamu sudah ngelihat yang 10 juta tadi. Padahal, sebelum masuk toko, budgetmu sebenarnya cuma 5 juta. Inilah contoh efek jangkar dalam kehidupan sehari-hari. Angka 10 juta sengaja mereka pasang di depan buat jadi jangkar di kepala pembeli. Semua harga setelahnya bakal kamu bandingin ke angka itu. Makanya, 7 juta kerasa kayak harga yang pas, padahal sebenarnya ya lebih dari uang yang kamu siapin di awal. Trik ini populer banget di dunia sales dan retail. Makanya jangan heran kalau banyak toko yang taruh produk termahalnya di dekat pintu masuk. Mereka sebenarnya bukan ngarepin kamu buat beli, tapi buat ngasih efek jangkar yang kuat supaya produk-produk lain kelihatan lebih murah. Kahneman bilang kalau efek jangkar adalah salah satu fenomena paling unik sekaligus mengerikan dalam psikologi. Otak manusia sangat kesulitan buat keluar dari jebakan mental ini. Efek jangkar kerja otomatis bahkan ketika kita sudah tahu angka jangkarnya itu random dan gak relevan. Untuk jebakan mental ini, Kahneman ngebuktiin langsung eksperimen yang dia jalanin bareng rekannya Amos Tversky di tahun 1974. Eksperimen ini terkenal dengan sebutan tes roda keberuntungan dan jadi salah satu yang sering jadi acuan dalam dunia psikologi. Sesuai nama, awalnya partisipan bakal muter roda angka yang bakal munculin angka random. Tapi sebenarnya angkanya nggak random-random banget. Mereka nggak tahu kalau Kahneman dan Tversky sudah atur supaya angka yang keluar itu cuma angka 10 dan 65. Nah, setelah angka dari roda keluar, tiap partisipan bakal dapat pertanyaan yang sama. Apakah persentase negara-negara Afrika yang ada di PBB lebih tinggi atau lebih rendah dari angka di roda? Berapa angkanya? Nah, disinilah efek jangkar bekerja. Partisipan yang dapat angka 10 dari roda punya jawaban rata-rata 25%. Sedangkan buat yang dapat angka 65, rata-rata jawaban mereka adalah 45%. Hasil ini nunjukin angka pertama yang orang lihat punya pengaruh yang sangat kuat. Efek jangkar ini bukan cuma sekedar fenomena laboratorium. Psikolog Gregory Northcraft dan Profesor Manajemen Margaret Neal mengundang agen-agen properti buat kasih estimasi harga jual sebuah rumah. Sebut aja rumah X. Tiap agen boleh tur keliling rumah dan dapat informasi lengkap soal kondisi rumahnya. Sebagai distraksi, Northcraft kasih daftar harga rumah random ke semua agen. Setengahnya dapat daftar yang isinya rumah-rumah harga tinggi, sedangkan setengahnya lagi lihat daftar yang isinya rumah harga rendah. Hasilnya, efek jangkar terlihat jelas. Agen yang lihat daftar harga rumah mahal kemudian pasang harga jual tinggi untuk rumah X. Begitu pula sebaliknya. Selain buktiin efek jangkar, kasus ini juga kasih lihat kalau semua orang rentan buat jadi korban. Bukan cuma orang awam kayak kita. Orang profesional yang kerjanya sehari-hari jual rumah pun masih bisa kena. Temuan menarik lainnya adalah hampir semua nggak sadar kalau daftar harga rumah tadi punya pengaruh. Cuma 1 dari 10 agen yang sadar kalau dia memang pakai daftar harga sebagai salah satu bahan pertimbangan buat kasih harga ke rumah X. Bagian ini menunjukkan gimana efek jangkar bekerja di bawah kesadaran kita.
Sampai sini, kamu harusnya udah sadar betapa kuat sekaligus berbahayanya jebakan mental yang satu ini. Hanya sadar aja bahkan belum cukup untuk melawan. Kamu harus punya disiplin dalam berpikir kritis yang bisa kamu dapetin dengan ngelatih kecerdasan emosionalmu. Untuk mengetahui lebih lengkap, kamu bisa nonton di video tentang kecerdasan emosional ini. Jebakan 4. Bias ketersediaan. Sistem 1 punya kebiasaan buruk lain. Sesuatu yang gampang kita ingat adalah sesuatu yang sering muncul. Kalau bahasa psikologinya sih, sistem 1 suka artiin kemudahan mengingat suatu hal sebagai bukti frekuensi. Jebakan mental ini namanya bias ketersediaan. Kahneman nguji sendiri jebakan mental ini. Dia jalanin riset dengan modal ngasih pertanyaan simpel ke para peserta. Coba pikirin huruf K. Apakah huruf K lebih sering muncul sebagai huruf pertama dalam kata-kata dalam bahasa Inggris atau sebagai huruf ketiga? Mayoritas orang jawabnya huruf pertama. Mereka yakin banget. Alasannya? Karena gampang banget buat kita nyari contoh kata yang depannya huruf K. Kitchen, key, king, cake. Coba cari kata yang huruf ketiganya K. Otakmu harus kerja keras. Acknowledge, ask, like. Itu susah. Karena peserta lebih gampang ingat kata awalan K. Sistem 1 mereka pun langsung nyimpulin. Pasti jumlahnya lebih banyak. Padahal faktanya, dalam bahasa Inggris, huruf K jauh lebih sering muncul di posisi huruf ketiga dibanding posisi pertama. Kahneman merasa ini jadi salah satu penyebab manusia sering salah membuat keputusan. Kejadian yang sering terjadi memang mudah buat kita ingat. Tapi hal ini nggak berlaku sebaliknya. Cuma karena kamu gampang ingatnya, bukan berarti hanya karena sering kejadian. Ada banyak faktor lain yang berpengaruh. Mungkin sekarang kamu mikir kalau jebakan ini termasuk sepele dan nggak akan berdampak banyak dalam hidupmu. Eksperimen huruf K tadi memang terasa nggak relevan, tapi coba dengar soal eksperimen berikut ini. Hasilnya akan mengubah pandanganmu soal dirimu sendiri dan orang lain. Dalam bukunya, Kahneman cerita soal eksperimen kontribusi suami istri. Awalnya peneliti nanya ke para suami, berapa persen kontribusimu dalam pekerjaan rumah tangga? Lalu, di tempat terpisah, mereka kasih pihak istri pertanyaan yang sama. Nah, pas hasil jawaban gabungan persentase suami dan istri keluar, hasilnya hampir selalu lebih dari 100%. Kadang 120, kadang malah bisa sampai 140. Kenapa demikian? Apakah mereka sombong? Sudah tentu enggak. Ini adalah contoh bias ketersediaan dalam hidup sehari-hari. Si suami gampang banget buat inget momen pas dia buang sampah atau benerin genteng. Tapi dia susah banget inget momen pas istrinya nyapu atau nyuci baju. Biasanya karena dia nggak lihat atau nggak perhatiin. Sebaliknya, si istri gampang banget inget setiap kali dia masak atau ngepel. Tapi lupa momen pas suaminya kerja keras benerin genteng atau beresin kebun. Karena kita lebih gampang akses ingatan sendiri. Kita jadi merasa kita melakukan lebih banyak daripada orang lain. Kita merasa dunia ini nggak adil. Kita merasa tim kerja kita males dan cuma kita yang kerja. Padahal itu cuma bias di kepala kita sendiri. Orang lain juga ngerasa mereka yang paling kerja keras. Sadar akan hal ini bisa nyelamatin karir atau hubunganmu dari pertengkaran yang gak perlu. Selain itu, kamu juga bisa jadi lebih kebal sama hoax, propaganda, atau berita yang suka berlebihan di media sosial. Bayangin aja, tiba-tiba grup WhatsApp RT kamu meledak. Ada broadcast berita soal penculikan anak di Jakarta Selatan. Fotonya beredar kemana-mana. Di sana terlampir video CCTV mobil mencurigakan. Semua orang yang ada di grup pada panik. Seminggu kemudian, ada lagi berita serupa di Bandung. Terusnya dari Surabaya, grup WA-mu makin ribut. Orang tua yang punya anak mulai panik berat. Kalau kamu salah satunya, pasti kamu jadi parno. Anak jalan 5 meter aja udah was-was. Kamu pikir Indonesia lagi darurat penculikan anak. Tapi karena sudah nonton video ini, kamu seketika sadar kalau ini adalah jebakan mental dari otakmu sendiri. Kejadian penculikan yang belakangan buat heboh bikin sistem satumu kena bias ketersediaan. Karena sadar sama ini, kamu sekarang bisa berpikir kritis pada season 2. Kamu pun cek data di BPS dan Polri. Hasilnya, ternyata jumlah kasus penculikan anak sebenarnya nggak naik, malah relatif stabil. Bahkan menurun dibanding 10 tahun yang lalu.
Yang naik cuma viralitas beritanya karena sekarang semua orang punya smartphone dan bisa berbagi di grup WhatsApp. Jebakan 5. Bias masa lalu. Pas tahun 2021 kemarin, temenmu beli saham random di harga 10 juta. Sekarang nilainya udah naik banget sampai nyentuh 100 juta. Dia untung puluhan juta. Kamu pun penasaran, terus tanya ke dia, "Kok kamu bisa yakin mau beli waktu itu?" Terus dia jawab santai, "Wah, kalau itu sudah jelas. Saya sudah analisa semua yang perlu dan memang menjanjikan. Tinggal tunggu waktu aja sih buat naik nilainya." Sekilas jawabannya terdengar logis. Kelihatannya memang temanmu ini punya ilmu dan jago analisis seputar saham. Tapi tunggu dulu, coba kamu ingat baik-baik keadaan pas tahun 2021. Pas itu wabah COVID-19 lagi naik-naiknya. Banyak kegiatan tersendat dan keadaan ekonomi jadi nggak nentu. Semua orang bingung kemana arah pasar. Apa temanmu beneran yakin karena jago analisis? Atau ternyata dia cuma beruntung aja, terus sekarang cerita seolah-olah semuanya sudah sesuai prediksinya? Kalau kata Kahneman, kemungkinan besar yang sebenarnya terjadi adalah skenario kedua. Otak manusia itu jago banget bikin cerita yang kedengerannya masuk akal setelah hasilnya keluar. Ini adalah jebakan mental bernama bias masa lalu. Kahneman bilang pikiran manusia atau spesifiknya sistem 1 itu ibarat mesin yang selalu menciptakan makna. Otak nggak suka sama ketidakpastian. Jadi dia buat cerita supaya semua jadi masuk akal. Termasuk ya kejadian yang sebenarnya terjadi karena kebetulan. Sistem 1 suka nulis ulang masa lalu kayak si pembeli saham tadi supaya dunia terasa lebih bisa kita prediksi daripada yang sebenarnya. Selain Kahneman, ada juga ahli statistik Nassim Taleb yang ngebahas soal jebakan mental ini. Bedanya, dia kasih nama jebakan narasi. Intinya sih mirip. Manusia seringkali memandang rendah faktor keberuntungan dalam kesuksesan. Kita lebih suka buat cerita kalau bakat dan nilailah yang berhasil buat kita sukses. Salah satu contoh bias masa lalu paling populer adalah kisah sukses Google. Media seringkali lihat kalau naiknya Google itu adalah hasil kombinasi berbagai langkah strategis dan pemikiran brilian pada pendirinya. Narasi memikat ini kemudian nyiptain ilusi kalau kesuksesan Google memang sudah pasti sejak awal perusahaan itu berdiri. Tapi seperti yang kamu sudah duga, cerita Google penuh sama gejolak. Malah banyak langkah-langkah krusial nggak lepas dari faktor keberuntungan. Contohnya, apalagi kalau bukan di tahun 1999. Pas itu, Larry Page dan Sergey Brin mau jual Google ke Exide seharga 1 juta US dollar. Tawaran itu kena tolak. Mereka terus nurunin harganya ke 750.000 US dollar, tapi CEO Exide tetap nolak. Siapa sangka, penolakan ini justru jadi hal baik. Google nggak jadi pindah tangan dan malah terus berkembang sampai sebesar sekarang. Kalau kita lihat kasus Google, Page dan Brin seolah melakukan tindakan gegabah karena mau jual perusahaan mereka waktu itu. Nah, disinilah faktor keberuntungan yang jadi penentu. Mereka beruntung tawaran mereka kena tolak sampai 2 kali. Kalau enggak, mungkin mesin pencari terbesar yang kita kenal saat ini nggak akan pernah ada. Di sini faktor keberuntungan punya peran lebih besar daripada kompetensi pendiri. Sayangnya, hal ini jarang jadi sorotan. Bias masa lalu bisa jadi berbahaya karena sering orang salah gunakan untuk nipu. Contoh paling umum adalah orang yang jualan kelas palsu, khususnya kelas cepat kaya dari nol, sukses instan, dan semacamnya. Biasanya, oknum bakal kasih cerita suksesnya, kisah perjuangannya dari awal terus berhasil dengan modal niat dan kemampuannya sendiri. Kamu pun percaya, bukan karena ceritanya pasti benar, tapi lebih ke arah narasinya menarik dan masuk akal. Disinilah sistem 1 otakmu sudah kena bias masa lalu. Akhirnya, kamu mutusin buat ikut kelas berbayar buat dapat ilmunya. Habis itu, kamu coba praktekin, tapi hasilnya nggak sesuai. Kamu pun bingung. Mungkin sebenarnya ilmunya nggak salah, cuma ada faktor keberuntungan yang nggak dia ceritain ke kamu. Dan celakanya, faktor keberuntungan inilah yang sebenarnya buat dia jadi sukses. Untuk ngelawan, lagi-lagi, kamu butuh bantuan sistem 2. Kamu perlu cermati lagi kisah-kisah sukses yang beredar di internet. Coba berpikir kritis, kemudian perbanyak riset mandiri. Tiap ada cerita yang terlalu bagus, coba kamu tanya ke dirimu sendiri.
di mana bagian sebenarnya ada peran faktor keberuntungan. Jebakan 6. Rasa takut kehilangan atau loss aversion. Ini dia temuan besar Kahneman dan rekannya Amos Tversky dalam dunia psikologi. Sesuai namanya, inti dari jebakan mental ini adalah manusia lebih takut kehilangan ketimbang mendapatkan, meskipun nilainya sama. Secara psikologis, rasa kehilangan punya efek yang jauh lebih kuat. Inilah alasan kenapa kamu gampang kepancing beli barang yang tulisannya sisa 1 atau diskon sampai jam 12 malam ini. Kahneman dan Tversky ngebuktiin soal adanya jebakan mental ini lewat eksperimen koin mereka. Di sini, setiap partisipan dapat sebuah penawaran. Simpelnya gini, kamu mau nggak taruhan pakai koin? Kalau sisi koin yang kamu pegang keluar, kamu bisa dapat uang 150 US dollar. Tapi kalau enggak, kamu harus bayar 100 US dollar. Nah, kalau mengacu ke teori ekonomi standar, yang mana manusia adalah makhluk rasional, harusnya semua pasti mau ikut taruhan koin. Karena secara matematis, taruhan itu bakal buat kita untung. Tapi nyatanya, manusia adalah makhluk emosional, bukan rasional. Karena itu, hampir semua peserta nggak ada yang mau ikut taruhan koin Kahneman. Alasannya, rasa takut hilang duit 100 US dollar lebih besar daripada rasa senang bayangin dapat duit 150 US dollar. Supaya taruhannya menarik, kebanyakan bilang hadiahnya minimal harus 2 kali lipat. Biang kerok jebakan mental ini adalah sistem 1. Tapi ini bukan tanpa alasan. Secara biologis, rasa takut kehilangan adalah mekanisme pertahanan diri yang buat manusia bisa bertahan sampai sekarang. Cuma bentuknya agak beda. Dulu, bentuknya adalah sistem 1 yang cepet banget soal deteksi bahaya kayak binatang buas atau makanan beracun. Sampai sekarang pun ini masih berlaku. Pasti lebih gampang buat kamu nemuin kecoa dalam tumpukan buah ketimbang buah dalam tumpukan kecoa. Meski sebenarnya punya tujuan baik, rasa takut kehilangan juga sering malah buat kita jadi salah ambil keputusan. Yang paling jelas adalah efek kepemilikan. Ini adalah konsekuensi langsung dari rasa takut kehilangan. Karena ada rasa takut tadi, kita seringkali nggak rela lepasin barang milik sendiri. Sistem 1 buat kita mikir kalau barang itu nilainya jauh lebih tinggi ketimbang nilai pasar. Yang dalam kenyataannya, ya belum tentu juga. Dalam eksperimen klasik tahun 1990, Daniel Kahneman beserta rekannya Jack Knasch dan Richard Thaler nguji efek kepemilikan ini di mahasiswa Universitas Cornell, New York. Kahneman bagi para mahasiswa ini jadi 3 grup. Grup pertama adalah penjual, dan mereka masing-masing dapat sebuah mug dengan dekorasi unik. Terus, mereka nentuin berapa nilai jual terendah dari mug itu. Grup kedua adalah pembeli. Sesuai namanya, mereka ceritanya jadi calon pembeli. Mereka bisa lihat-lihat mugnya, terus bilang mau keluarin uang berapa banyak. Nah, grup 3 ini adalah pemilih yang fungsinya sebagai acuan. Mereka nentuin harga jual kayak grup 1, tapi mugnya bukan mereka yang punya. Hasilnya mungkin sudah bisa kamu tebak. Grup penjual mau lepas mug di harga 7,12 US dollar, sedangkan grup pembeli maunya beli di harga 2,87 US dollar. Di sini kelihatan kalau penjual maunya lepas di harga yang 2 kali lipat dari keinginan pembeli. Loh, tapi kan memang gitu kalau proses jual beli. Nah, di sini masuk peran grup pemilih tadi. Mereka juga nentuin harga jual, tapi mereka itu hitungnya netral. Karena bukan yang punya barang, mereka nggak ada kena pengaruh rasa takut kehilangan dan efek kepemilikan. Dan jawaban mereka ada di angka 3,12 US dollar yang lebih dekat ke harga pembeli. Inilah yang kemudian buktiin kalau efek kepemilikan ini sangat berpengaruh dalam hidup kita. Karena takut kehilangan mug, akhirnya grup penjual pasang harga tinggi. Contoh populer dari rasa takut kehilangan adalah fenomena yang terjadi di kalangan pemain golf profesional. Duo ekonom Devin Pope dan Maurice Schweitzer nemu sesuatu yang unik setelah analisa lebih dari 2,5 juta pukulan dari berbagai pemain golf level pro. Mereka nemuin kalau pemain-pemain golf profesional ini jauh lebih akurat ketika ada dalam posisi harus menghindari kekalahan, ketimbang pas mereka ada dalam momen bisa ngejar keuntungan.
Pope dan Schweitzer punya kesimpulan kalau dorongan takut kehilangan sangat intens, jadinya maksa atlet buat kasih konsentrasi ekstra. Ini juga nunjukin kalau bukan cuma orang biasa kayak kita yang secara nggak sadar kena jebakan mental ini. Ternyata orang-orang terbaik dalam bidangnya juga bisa kena. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ada cara buat melawan jebakan mental ini? Jawabannya susah, tapi nggak mustahil. Susah karena memang ini bawaan sistem 1 dan gak bisa kita mati nyalain sesuka hati. Solusi terbaik adalah ngelatih sistem 2 kita untuk ngelihat sesuatu secara gambaran besarnya. Misal nih, dalam kasus belanja, kalau kita cuma fokus ke satu barang yang stoknya sisa 1 atau diskonnya dah mau habis, pasti jadi panik dan buru-buru beli. Tapi coba sekarang kamu berhenti sebentar terus lihat ke depan. Kalaupun kamu nggak dapat barang ini, pasti masih bisa restock lagi bulan depan atau tahun depan. Atau malah nanti kamu bisa ketemu barang yang lebih bagus atau diskonnya lebih gede. Intinya, jangan buru-buru untuk ambil keputusan. Apalagi keputusan yang penting. Jebakan 7. Pengalaman atau ingatan? Sekarang kita sampai ke jebakan terakhir di video ini. Sebelum lanjut, mari simak cerita liburan ini. Kartini adalah seorang pekerja kantoran di Jakarta. Untuk ngabisin liburan akhir tahunnya, ia mutusin buat liburan ke Labuan Bajo. Awal perjalanan cukup melelahkan. Kartini naik pesawat jam 4 subuh, transit di Bali selama 3 jam. Baru lanjut perjalanan 2 jam lagi sebelum sampai Bandara Internasional Komodo di Bajo. Pas sampai di hotel, dia langsung tidur karena udah capek banget. Hari kedua adalah waktunya buat keliling dan lihat-lihat pulau yang ada. Pulau pertama keren banget. Kartini seneng banget sama view-nya. Masuk ke pulau kedua, terus ketiga. Rasa kerennya udah nggak kayak yang pertama tadi. Karena udah siang, mataharinya terik banget. Kulit Kartini mulai terasa kebakar karena paginya dia kurang banyak pakai sunblock. Pas lanjut ke pulau keempat dan kelima, Kartini udah bosan karena pemandangannya mirip-mirip. Yang ada, dia malah kena mabuk laut pas perjalanan pulang karena terlalu lama di laut dan kapalnya terlalu goyang. Malamnya, Kartini pun muntah-muntah di hotel. Masuk hari ketiga, waktunya berkunjung ke Pulau Padar. Butuh waktu 45 menit buat naik dari bawah sampai atas bukit. Mataharinya terik dan medannya cukup menantang. Sesampainya di atas, Kartini udah ngos-ngosan dan kakinya pegel. Dan akhirnya, cuma foto-foto nggak sampai 10 menit terus turun lagi. Sisa harinya, Kartini pakai buat istirahat aja di hotel sebelum besoknya terbang balik ke Jakarta. Pas sudah masuk kerja lagi, teman-temannya pada nanya, "Gimana liburan kamu di Labuan Bajo?" Kartini langsung jawab, "Seru banget kemarin itu, view-nya bagus banget. Pengen balik lagi." Yang Kartini ingat cuma yang bagus-bagusnya aja. Foto di puncak Pulau Padar, warna air laut yang biru, lihat komodo gede, dan ngerasain sunset pas di kapal. Yang dia lupain ada flight subuh, perjalanan jauh, kulit terbakar matahari, mual terus muntah, sampai kaki yang super pegel. Pengalaman aslinya sebenarnya 65% capek dan 35% senang. Tapi kenangan yang Kartini ingat adalah 90% senang dan cuma 10% capeknya. Cerita ini adalah contoh paling umum dari perbedaan persepsi dalam otak kita. Kahneman bilang manusia itu seringkali nggak bisa bedain antara pengalaman sama ingatan. Yang mana punya pengaruh krusial buat nentuin kebahagiaan. Pas kamu baca cerita si Kartini tadi, kamu pasti heran kenapa dia bisa jawab gitu. Tapi Kahneman bilang, kamu pun pasti bakal kasih jawaban yang sama. Buat tahu alasannya, kamu harus tahu dulu soal eksperimennya. Di tahun 1993, Daniel Kahneman bersama 3 rekannya melakukan sebuah percobaan bernama eksperimen tangan dingin. Intinya, peserta harus masukin tangan mereka ke dalam wadah berisi air dingin suhu 14 derajat Celcius dengan 2 skenario berbeda. Skenario pertama adalah skenario pendek. Peserta masukin tangan ke air 14 derajat Celcius selama 60 detik. Skenario kedua adalah skenario panjang. Awalnya sama kayak tadi. Peserta masukin tangan selama 60 detik. Tapi sekarang durasinya tambah 30 detik. Nah, selama 30 detik ini, suhu airnya naik jadi 15 derajat Celcius. Masih dingin, tapi lebih mending. Setelah itu, semua peserta dapat pertanyaan. Kalau bisa milih, kamu mau ngulang yang mana? Kalau secara logika,
Semua harusnya lebih milih yang pertama karena lebih sebentar. Kahneman dan rekannya juga awalnya mikir gitu. Tapi hasil eksperimennya justru sangat mengejutkan. 80% peserta lebih milih buat ngulang skenario kedua alias yang lebih panjang. Alasannya, mereka bilang kalau skenario panjang ngasih pengalaman yang lebih tidak menyakitkan. Emang iya pengalamannya lebih baik di skenario 2? Sudah tentu tidak. Kalau secara pengalaman, tentu yang kedua sebenarnya lebih buruk. Sayangnya, seperti yang sudah kita bahas tadi, manusia susah buat bedain antara pengalaman dan ingatan. Walaupun peserta bilangnya pengalaman, sebenarnya jawaban mereka asalnya adalah dari memori. Menurut Kahneman dan timnya, ingatan manusia punya dua aturan soal rasa sakit dan kebahagiaan. Pertama, ada aturan puncak akhir. Otak kita bakal ingat suatu pengalaman itu baik atau buruk berdasarkan momen paling intens dan momen penutupan aja. Atau kerennya, momen klimaks dan ending. Aturan kedua, durasi itu nggak punya pengaruh. Jadi mau lama atau sebentar, semua bakal kembali ke aturan pertama tadi. Dalam kasus eksperimen tangan dingin, skenario kedua tentu punya momen klimaks dan ending yang lebih baik karena suhunya naik jadi kerasa nggak begitu dingin. Walaupun mereka harus naruh tangan di air lebih lama. Sedangkan dalam cerita Kartini, meski lebih banyak waktunya keisi sama pengalaman buruk, ngelihat pemandangan indah Bajo dan dapat foto keren di puncak Padar adalah momen kunci yang berkesan. Jebakan mental ini sekilas kelihatan nggak gimana-gimana banget. Tapi sebenarnya ini lebih filosofis dari yang kamu duga. Paham tentang perbedaan antara pengalaman dan ingatan punya pengaruh kuat buat nentuin kebahagiaan. Dalam hidup, seringkali ending yang buruk buat kita merasa pengalaman itu rusak. Contohnya ya pas nonton film. Kalau endingnya jelek, kamu bakal bilang experience-nya buruk. Padahal sebenarnya ada momen 1 jam lebih kamu enjoy nonton film itu. Pas neliti soal kebahagiaan, Kahneman nemuin kalau hal kayak pendapatan besar atau gelar keren cuma buat kamu bahagia dari segi ingatan. Sedangkan dari segi pengalaman hidup sehari-hari, hal-hal gitu nggak tentu buat moodmu selalu senang. Uang memang bisa beli kebahagiaan, tapi cuma sampai tahap tertentu aja. Kalau kamu sudah capai titik itu, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil yang buat kamu tersenyum tiap harinya. Jangan percaya otak 100%. Setelah ngebahas semua jebakan mental yang Kahneman ungkap, ada satu pelajaran besar yang harus kamu ingat. Kita sebagai manusia ternyata nggak serasional yang kita kira. Sistem 1 yang cepat, efisien, tapi gampang kena jebakan ternyata punya peran penting dalam mempengaruhi kita membuat keputusan. Sedangkan sistem 2 yang seharusnya rasional sering terlalu malas untuk ngecek karena butuh banyak energi. Tapi ini bukan berarti kita nggak berdaya. Dengan memahami bias-bias ini, kita bisa lebih sadar dan tahu harus nyalain sistem 2 di saat-saat yang krusial. Ini adalah beberapa strategi praktis yang bisa kamu terapin. Yang pertama, pelan-pelan. Ketika menghadapi keputusan penting, paksa dirimu untuk melambat. Kasih waktu sistem 2 untuk beneran mikir. Yang kedua, cari yang berlawanan. Aktif cari bukti yang bertentangan dengan kesan pertama. Lawan kecenderungan untuk cari konfirmasi. Yang ketiga, sadar akan jangkar. Ketika estimasi sesuatu, sadari angka-angka yang mungkin menjadi jangkar penilaianmu tanpa alasan valid. Keempat, waspada, waisiati. Selalu tanya, informasi apa yang hilang, dan apa yang nggak aku tahu. Yang kelima, sadari, substitusi. Ketika jawab pertanyaan, pastikan kamu beneran jawab pertanyaan yang ditanya, bukan pertanyaan yang lebih gampang. Yang terakhir, pisahkan pengalaman dan kenangan. Ingat bahwa kenangan bukan cerminan akurat dari pengalaman yang sebenarnya terjadi. Pelajaran terpenting adalah tetap rendah hati. Akui bahwa bias-bias ini adalah bawaan dalam sistem operasi pikiran manusia. Bahkan mengetahuinya pun gak sepenuhnya melindungi kita. Tapi kesadaran adalah langkah pertama. Dengan latihan, kita bisa jadi sedikit lebih rasional dari yang evolusi udah rancang untuk kita. Buku Thinking Fast and Slow sebenarnya adalah buku tanpa genre pasti. Ada yang bilang ini buku psikologi. Ada juga yang masukin dalam kategori buku ekonomi perilaku. Yang pasti, buku ini bakal ngubah cara kamu memahami pikiran manusia. Kahneman ngabisin seumur hidupnya untuk mempelajari kesalahan sistematis dalam penilaian manusia. Dan dia berhasil ngumpulin semuanya dalam satu bacaan yang bisa semua orang akses.
Kalau kamu mau menyelami lebih dalam soal semua penelitian dan eksperimen yang mendukung semua temuan ini, kamu sudah tentu nggak boleh kelewatan buat baca bukunya. Sebelum kamu lanjut video lain, coba pikirin pertanyaan ini. Seberapa sering kamu buat sebuah keputusan tanpa benar-benar kamu sadari? Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu ilmunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.